Bab 001, London. Di sebuah tempat hiburan malam yang ada di kota ini, terlihat seorang gadis cantik yang tengah duduk di depan meja bartender. Gadis itu duduk dengan memegang gelas yang berisi minuman berwarna merah. "Ada masalah apa, Kak? Kok enggak seperti biasa raut wajahmu?" tanya seorang bartender. Bartender itu bernama Excel, merupakan teman dari perempuan cantik yang tengah menikmati minumannya itu. "Aku pusing banget, Cel," jawab Manika, perempuan cantik nan seksi, namun juga terlihat galak. "Masalah pernikahan lagi," tebak Excel. Memang Excel itu merupakan tempat Manika berkeluh kesah tentang hidupnya. "Kamu tahu sendiri, kan? Kalau aku anti banget sama hal yang bernama pernikahan. Dan nenek tua itu meminta cucu dariku sebagai syarat pengalihan perusahaannya." Manika mendesah, lalu meminum minuman yang berwarna merah itu. "Dengan kata lain, dia menyuruhmu pulareng dan kemudian menikah?" tanya Excel sedikit kaget. Manika hanya mengangguk, tidak berniat untuk menjawabnya langsung. Lebih memilih menikmati wine yang ada di tangannya. Excel tahu apa yang menyebabkan sahabatnya itu tidak mau menikah. Manika trauma dengan pernikahan kedua orang tuanya sendiri. Mereka hanya harmonis di awal, dan setelah mempunyai anak, lebih tepatnya setelah Manika lahir, kedua orang tuanya sering bertengkar. Hingga mereka memilih untuk berpisah ranjang meskipun tidak bercerai. Karena kehidupan rumah tangga seperti itulah, Manika lebih memilih hidup di luar negeri dan memulai karirnya di sini. Namun, setelah dirinya mulai merasa nyaman, sang nenek justru menyuruhnya pulang dan meminta cucu darinya. Sang nenek tahu kalau Manika membenci sebuah pernikahan. Maka dari itu, ia hanya berkata meminta cucu pada Manika. Padahal itu adalah alibinya agar Manika mau menikah. "Apa aku melakukan bayi tabung saja, ya Cel?" Setelah berpikir lama, akhirnya Manika menemukan sebuah ide. "Hah? Bayi tabung?" tanya Excel tak percaya. Bagaimana bisa sahabatnya ini berpikiran ingin melakukan bayi tabung? Sementara dirinya masih tersegel rapat alias masih perawan. "Kenapa? Dengan cara itu aku nggak perlu menikah, kan?" ucap Manika dengan santai. Kembali meneguk minumannya. "Untuk apa menikah jika akhirnya berpisah?" Lanjutnya. "Hei, Esmeralda. Kamu sadar nggak, apa yang kamu katakan? Kamu itu masih ting-ting, kalau kamu lupa," ucap Excel sembari mengocok minuman di sebuah botol khusus. "Memangnya kenapa?" Pertanyaan Manika membuat Excel menatap tajam pada Manika. Lagi dan lagi sahabatnya itu membuatnya kesal. "2. Mending kamu membuat anak secara langsung, dijamin ketagihan." Seringai licik terbit dari bibir Excel. "Gila, kamu Cel." Manika melempar dompetnya ke arah Excel. Sementara Excel terkekeh melihat kekesalan sahabatnya itu. "Haha. Untuk apa kamu punya lubang kenikmatan jika tidak kamu gunakan, Manika Adisa?" Excel mendekatkan kepalanya ke arah Manika. "Aku punya kenalan, kamu nikmati saja malammu yang panjang nanti," bisik Excel lalu segera meninggalkan Manika sendirian. Manika kesal bukan main. Enak saja sahabatnya itu memutuskan sesuatu yang penting dalam hidupnya, sebelum ia protes. Manika terus meminum minuman yang mengandung alkohol tersebut. Dirasa sudah terlalu larut dan Excel tak kunjung kembali, Manika memutuskan untuk pulang. Beranjak dari tempat duduknya, melangkahkan kakinya menuju arah pintu keluar. Narnun belum jauh melangkah, tubuh Manika terhuyung mau jatuh. Untung saja ada lengan kekar yang menahan tubuhnya, sehingga ia tidak harus mencium lantai di tempat hiburan malam itu. "Terima kasih,"
Ucap Manika kemudian melepaskan diri dari lelaki yang telah menolongnya barusan. Tunggu dulu, Nona. Lelaki itu mencekal tangan Manika, saat gadis itu mau melangkahkan kakinya kembali. Ada apa? Kita saling tidak kenal, kan? Ketus Manika. La kembali melanjutkan langkahnya tanpa memperdulikan orang itu. Hai. Aku balik lagi nih. Jangan lupa dukung si sad boy yang berubah menjadi bad boy ya. 3. Ada apa? Kita tidak saling kenal, kan? Ketus Manika. La kembali melanjutkan langkahnya tanpa memperdulikan orang itu. Manika melangkah menuju mobilnya. Saat ia mencari kunci mobil di dalam tas, laki-laki tadi menghampiri Manika kembali. Dan itu semakin membuatnya kesal. Kenapa mengikuti aku? Kita nggak ada urusan, kan? Kesal Manika pada laki-laki itu. Masih ada hal yang belum kita selesaikan, sayang, laki-laki itu menyeringai sambil merengkuh pinggang ramping Manika. Tindakan lelaki itu membuat Manika kaget. Seumur hidupnya, baru kali ini ada laki-laki yang menyentuh tubuhnya. Karena Manika selalu menjaga jarak dari laki-laki. Namun, karena pengaruh minuman yang ia habiskan tadi membuat Manika semakin berani. Manika mengalungkan kedua tangannya pada leher lelaki itu. Tiba-tiba saja ide dari Excel melintas di kepalanya. Kalau begitu, tuntaskan. Ucap Manika seraya membelai wajah laki-laki itu. Brian menyeringai. Tentu saja, aku tidak akan menyia-nyiakan waktuku malam ini, sayang. Ya, lelaki yang merengkuh pinggang Manika adalah Brian Natakusuma. Seorang pemuda berperawakan tinggi, mata yang tajam, alis tebal, hidung mancung, bibir tipis serta rahang yang mulai ditumbuhi jambang halus. Membuat Brian terlihat sempurna. Semenjak dikhianati oleh kekasihnya, Brian memutuskan untuk tinggal di London. Dan Brian yang dulu terkenal baik dan sangat menghormati wanita, kini berubah menjadi lelaki penjajah wanita. Kehidupan malamnya yang bebas, membuat Brian kerap kali menghabiskan malamnya di tempat hiburan dan ditemani bermacam-macam bentuk wanita. Belakangan ini, dirinya sedang memperhatikan seorang gadis yang kerap kali berkunjung di bar tersebut. Dan gadis itu hanya menghabiskan malamnya di meja bartender seraya meminum minuman yang ia suka, wine. Brian merasa tertarik pada gadis tersebut. La mencoba mendekati gadis itu, namun selalu ditolak. Dan itu semakin membuat Brian semakin penasaran. Lalu, datanglah malam ini yang merupakan kesempatan bagi Brian untuk bisa mendapatkan gadis itu. Bartender yang diketahui bernama Excel itu datang menghampiri dirinya. La menawarkan sesuatu yang sangat menguntungkan Brian. Tentu saja Brian tak menolaknya. Apalagi yang ditunjuk oleh Excel adalah gadis yang selama ini ia perhatikan dan satu-satunya gadis yang menolak dirinya, Manika. Mobil Brian berhenti tepat di depan Hotel James. Brian memarkirkan mobilnya, menggandeng tangan Manika yang berjalan sempoyongan karena pengaruh alkohol masih melekat. Semua karyawan hotel itu menunduk sopan saat Brian dan Manika melewati mereka. Brian membawa Manika masuk ke dalam lift, dan menekan tombol. Tombol khusus yang tertuju di lantai paling atas. Lantai itu hanya terdapat satu ruangan yang dikhususkan untuk pemilik hotel tersebut. 4. Sesampainya di kamar, Brian langsung merebahkan Manika di atas ranjang yang berukuran besar miliknya. Mengamati wajah cantik yang dimiliki oleh Manika. Cantik khas orang Asia, yang juga merupakan negara asal Brian. Aku tidak mau kehilangan apa yang harus menjadi milikku lagi, ucap Brian seraya membelai lembut wajah Manika. Kemudian Brian mulai melepas seluruh pakaiannya dan melemparnya asal.
lalu melepas pakaian yang melekat pada Manika satu persatu. Brian mengamati tubuh Manika yang indah di matanya. Berbeda dengan perempuan-perempuan yang selama ini ia cicipi. Saat membuka kain tipis yang terakhir, Brian tak henti meneguk ludahnya sendiri. Dia begitu memuja tubuh Manika yang mampu membangunkan miliknya, hanya dengan melihatnya saja. Padahal selama ini, para perempuan yang tidur dengannya lah yang harus ekstra merayu barang pusakanya tersebut. Berbeda dengan Manika. Tanpa Manika goda, pusaka milik Brian sudah siap untuk bertempur hanya dengan melihat tubuh polos Manika. "Nol. Kamu perempuan pertama yang membuatku seperti ini, Nona," ucap Brian kemudian mulai mencumbu tubuh Manika. Manika yang masih memiliki sedikit kesadarannya, mencoba menolak sentuhan dari Brian. Namun karena tangan serda lidah Brian yang terampil, membuat tubuh Manika berpaling darinya. "Jangan lupakan malam panjang kita, sayang. Karena aku akan menabur bilbitku padamu," kata Brian seraya menatap intens wajah cantik Manika. "Bang Bri, terlalu lapar ya nanti. 5. Jangan lupakan malam panjang kita, sayang. Karena aku akan membuatmu hamil," kata Brian seraya menatap intens wajah cantik Manika yang tengah menikmati sisa-sisa puncak yang pertama kali bagi Manika. Dan Brian mulai mengabsen setiap inci tubuh Manika. Mengecup dengan penuh minat setiap inci tubuh Manika. Menikmati setiap aset yang menyuguhkan kenikmatan dunia. Brian tidak melewatkan satupun rasa nikmat tersebut. "Kau benar-benar menyiksaku, sayang. Baru sebentar saja, sudah kau buat aku tidak tahan," ucap Brian mengumpat. Karena tidak kuat menahan sesuatu dari dalam, akhirnya Brian melepaskannya di luar. Brian mengambil tisu yang ada di atas meja yang terletak di samping tempat tidur. "Kau orang pertama yang bisa membuatku seperti ini, sayang." Brian mencoba melakukannya lagi, hingga membuat dirinya kewalahan. Ini baru pertama kali baginya merasakan rasa yang begitu luar biasa. "Kau benar-benar beda dari yang lain, sayang," racau Brian lagi. Keringat mulai keluar dari keningnya. "Stop, please," pinta Manika, matanya menatap memohon pada lelaki yang ada di atasnya tersebut, saat merasakan sakit luar biasa di bagian miliknya. Karena untuk pertama kalinya, miliknya merasakan benda asing di dalamnya. Brian tersenyum merasakan nikmat yang baru dia rasakan. Meskipun dia sering mencicipi beberapa wanita setiap malamnya, namun kebanyakan Brian hanya melakukan pemanasan saja. Brian hanya melakukan penyatuan saat dia mabuk berat. Dan itu jarang Brian lakukan. Brian tersenyum puas merasakan kenikmatan malam ini. Kemudian Brian menggerakkan tubuhnya begitu keras, sehingga membuat perut Manika terasa ngilu. "Kau sangat berbeda, sayang. Dan aku tidak akan menyia-nyiakan waktu kita malam ini," ucap Brian dengan napas yang menderu. Kemudian Brian bangkit dari tubuh Manika. Mata Brian membelalak saat melihat ada cairan merah yang terlihat sangat segar di kain spray. Ada getaran di hatinya saat melihat noda merah yang ada di bawah tubuh Manika. "Are you virgin, honey?" kaget Brian. Brian tidak menyangka, gadis yang sering datang ke tempat hiburan malam ini adalah seorang perawan. Dan dirinya lah yang pertama merobeknya. Namun, setelah itu bibir Brian terangkat, tersenyum penuh bangga. Dirinya tidak akan melepas wanita yang kini tengah mengatur napas karena ulah Brian. Sungguh beruntung dirinya menemukan gadis seperti Manika. "Aku tidak akan melepasmu, sayang. Mari kita gapai rasa nikmat itu kembali." Brian memposisikan dirinya di depan tubuh Manika yang terkulai lemas. Brian kembali menikmati tubuh Manika yang sangat terasa nikmat bagi Brian.
Dia tidak akan melepas Manika begitu saja. Dan Brian berkali-kali bercocok tanam di ladang Manika. Bertarap ada satu di antara jutaan bibit yang keluar, akan menjadi sebuah janin. Brian mengulang kegiatan bercocok tanamnya beberapa kali, sampai dirinya merasa tidak kuat. Lagi. 6. Malam ini merupakan malam yang panjang dari kedua insan yang tengah menggapai rasa yang tidak bisa dijabarkan lebih detail lagi. Dan malam ini merupakan malam yang bersejarah bagi Manika, karena di malam inilah dia kehilangan kehormatan yang ia jaga selama ini. Semua sudah terjadi, dan Manika harus siap untuk menghadapi sesuatu perubahan di dalam hidupnya kelak. Karena kejadian ini akan menempatkannya di posisi yang sangat sulit. Ujian hidupnya akan dimulai dari sini. Maaf, ya. Mungkin bab ini menurut kalian rada aneh, karena ada sebagian adegan yang sengaja aku pangkas. 7. Di pagi harinya, tubuh Manika terasa pegal dan nyeri beberapa bagian. Matanya menatap ke sekeliling ruangan yang sangat asing baginya. Dan juga keberadaan seseorang pria yang tengah terlelap membelakangi dirinya. Dengan tubuh tanpa busana sama seperti dirinya. 1. Dengan susah payah, Manika mencoba bangkit dari duduknya. Memungut kembali bajunya yang berserakan di lantai. Tidak perlu Manika tanyakan lagi, apa yang terjadi padanya Sernalan. Dia sudah cukup mengerti akan keadaan yang sedang ia hadapi saat ini. Manika membersihkan diri di kamar mandi yang terdapat di kamar tersebut, serta memakai baju yang semalam ia pakai waktu berkunjung ke tempat hiburan milik Excel, sahabatnya di negara ini. Setelah selesai dan penampilannya kembali rapi, Manika mengeluarkan beberapa lembar uang dolar dengan nominal yang cukup banyak. Serta menuliskan sesuatu pada booknote yang terdapat di atas meja samping tempat tidur. 2. Manika melangkah melenggang keluar dari kamar yang semalam menjadi saksi bisu, hilangnya kesucian dirinya oleh orang asing yang tidak ia kenal sebelumnya. Hari ini Manika akan pulang ke tanah air. Karena omelan dari sang nenek yang tiada henti, membuatnya tidak tahan untuk terus tinggal di sini. Jam 10 pagi. Pesawat yang ditumpangi Manika lepas landas. Dia meninggalkan Excel, teman pertama yang ia kenal dan kemudian menjadi sahabatnya sampai sekarang di London. Manika sempat menawari Excel untuk ikut dirinya pulang, namun Excel menolak dengan halus ajakan Manika. Karena dirinya masih betah di negeri orang tersebut. Sementara itu, di tempat yang menjadi saksi pergulatan mereka semalam, terlihat seorang pemuda tampan tanpa busana itu mulai mengerjapkan matanya pelan. Kemudian pemuda itu menatap ke sekeliling kamarnya. Brian merasa aneh, karena tidak menemukan wanita yang semalam dia gempur habis-habisan. Keningnya mengernyit heran. Biasanya para wanita yang pernah tidur dengannya, menunggu diusir dulu baru pergi. Namun kali ini berbeda. Tanpa Brian ketahui, wanita itu meninggalkan dirinya tanpa pamit. Membuat senyum di bibirnya mengembang dengan sempurna. Kemudian Brian mengedarkan matanya ke seluruh penjuru kamarnya. Berharap menemukan jejak yang ditinggalkan oleh wanita yang membuatnya ketagihan seperti tadi malam. Menarik, gumam Brian setelah menemukan secarik kertas disertai beberapa lembar uang dolar. Aku pasti bisa menemukanmu dan menjeratmu dalam hubungan yang sangat spesial, sayang, ucap Brian melipat kembali kertas yang berisikan pesan dari wanita yang semalam menghangatkan ranjangnya. Terima kasih atas servis luar biasa yang kamu berikan tadi malam. Aku menyukainya. Dan ini bayaran untuk benih yang kau tabur ke dalam rahimku. Aku harap kita tidak akan bertemu lagi. Dan aku akan memuaskanmu berulang kali, sampai membuatmu tidak bisa berjalan lagi.
Sehingga tidak ada celah untukmu kabur seperti sekarang ini, sayang. Brian tersenyum menyeringai. Di otaknya sudah tersusun berbagai rencana untuk mencari wanita itu dan menjeratnya ke dalam genggamannya. 8. Berbagai cara telah Brian lakukan untuk mencari wanita yang membuatnya sangat puas. Dan tidak ia lupakan, wanita itu adalah wanita yang pertama kali membayarnya setelah mereka melakukan hubungan intim. Brian sangat tertarik dengan wanita yang satu itu. Tidak terasa pencarian Brian memakan waktu 1 tahun hanya untuk menemukan wanita tersebut. Namun, lagi-lagi nihil hasilnya. Dia sudah mendatangi tempat hiburan malam yang mempertemukan mereka pertama kali, dan mencari lelaki yang merupakan teman wanita tersebut. Namun hasilnya juga nihil. Kau harus membayar mahal karena telah membuatku seperti ini, sayang. Bahkan barangku tidak mau merespon pada lubang kenikmatan yang lain lagi. Umpat Brian membanting map yang ada di tangannya itu ke atas meja. Dia begitu frustasi hanya karena wanita yang tidak Brian kenal. Saat pikirannya masih terselimuti oleh emosi, tiba-tiba saja terdengar nada panggilan dari ponselnya. Brian sudah bisa menebak siapa yang menghubunginya berulang kali. "Lia, my sweetie. Aku akan pulang sebentar lagi," ucap Brian setelah menekan tombol hijau di layar ponselnya. 9. Setelah berucap seperti itu, Brian mulai mengernasi barang-barangnya. Lalu memanggil asistennya untuk mempersiapkan pesawat pribadinya. Dia sudah berjanji pada mamanya, kalau sampai dalam 1 tahun tidak bisa menemukan wanita yang sedang ia cari, mau tak mau Brian harus rela pulang ke negara asalnya. Dan Brian sudah mempersiapkan hari ini jauh-jauh hari, ketika tidak ada tanda-tanda keberadaan wanita yang mampu membuatnya kerepotan sampai detik ini. "Apa semua sudah siap?" tanya Brian pada Miko, asisten pribadinya. "Sudah, Tuan," jawab Miko, orang yang paling dipercaya oleh Brian. Miko telah mengurus semua pekerjaan Brian yang ada di negara ini untuk dipindah tugaskan pada wakil Brian, Hendrik. Karena perintah dari mamanya yang merupakan pemilik perusahaan ini, adalah hal mutlak bagi Brian lakukan. Setelah semua sudah siap, Brian dan Miko pergi ke bandara dan terbang ke negara asal Brian. Sementara itu di tempat lain, terlihat wanita yang sangat cantik, bertubuh seksi sedikit berisi. Serta bagian depan tubuhnya yang sangat menggoda kaum pria. Wanita itu tengah disibukkan dengan putri kecilnya. Entah mengapa, dari semalam putri kecilnya itu menangis tiada henti. Meskipun sudah ia beri ASI. Dan itu membuat Manika begadang semalaman. "Sayang, diem dulu dong. Mami harus bekerja hari ini," nampak sekali raut letih di wajah Manika. "Ada direktur baru di tempat kerja Mami hari ini, sayang. Kalau sampai Mami telat, Mami bisa dipecat nantinya," ucap Manika pada sangat buah hati yang masih menangis. 1. Dari arah dapur, terlihat wanita parubaya yang berjalan ke arah Manika. Wanita parubaya itu membawakan susu di botol yang berukuran kecil. "Ada apa, Nika?" tanya Dahruslia pada cucunya. Kemudian mengambil alih cicit kesayangannya itu. "Klo nangis terus, Nek. Nika harus ngantor hari ini," keluh Manika pada sang nenek. Meskipun sudah berusia lanjut, Dahruslia masih terlihat sehat dan bugar di usia tuanya. 1. Dahruslialah yang mendesak Manika untuk menikah dan mempunyai seorang anak. Namun ternyata cucu nakalnya itu lebih memilih memiliki anak tanpa menikah. Bahkan sampai sekarang cucunya tidak mengetahui siapa nama dari ayah cicitnya tersebut. "Ya sudah, biar nenek saja yang menjaga Klo. Kamu bersiap dulu sana,"
Nanti terlambat kerjanya, ucap Dahruslia pada Manika. 1. Manika nampak terdiam, berpikir apakah dia akan masuk kerja hari ini atau tidak. Sementara keadaan Chloe yang rewel tanpa sebab. Padahal badannya juga tidak panas. Di usia seperti putri saat ini yang baru menginjak 4 bulan, memang masih sering kali rewel. Entah itu karena lapar atau perasaan dari orang terdekatnya sedang buruk. 10. Nenek yakin, mau jagain Chloe sendiri. Mama kan masih nanti sore pulang dari rumah Bude Santi, tanya Manika meyakinkan sekali lagi. Karena di usia Chloe sekarang, dia sudah mulai aktif. Takut jika nenek yang paling Manika sayangi itu kecapean. Dahruslia tersenyum kepada Manika. Ternyata cucu nakalnya itu mulai berubah. Manika semakin lebih dewasa dan bertanggung jawab setelah memiliki Chloe. Dan Dahruslia tidak pernah menyalahkan Manika atas kehamilannya di luar nikah. Bahkan tidak mengetahui siapa ayah dari Chloe. Tidak seperti papanya. Papa Manika marah besar terhadap Manika. Bahkan waktu mengetahui Manika hamil, Manika sempat dicambuk oleh papanya. Tentu saja hal itu membuat mamanya Manika geram terhadap suaminya. Dan mereka bertengkar hebat setelah sekian lama berpisah ranjang. Pada akhirnya marnanya Manika memutuskan untuk menceraikan suaminya yang dinilainya tidak bertanggung jawab terhadap keluarga. Udah, kamu bersiap sana. Urusan Chloe, biar nenek yang menjaganya. Kalau nenek tidak sanggup, nanti bisa minta tolong pada bibi di sebelah rumah kita. Dia juga menyayangi Chloe seperti menyayangi cucunya sendiri. Ujar Dahruslia kemudian dituruti oleh Manika. Manika mulai bersiap untuk berangkat bekerja. Meski berat meninggalkan putrinya, namun Manika tetap harus mencari nafkah untuk putrinya. Karena kini Manika menjadi tulang punggung keluarganya. 11. Di kediaman Natakusuma, seorang wanita parubaya yang masih terlihat cantik di usianya, tengah sibuk membangunkan putra pertama mereka yang baru kembali lagi ke rumah ini setelah beberapa tahun tidak tinggal di sini. Sayang, mau sampai kapan kamu tidur terus? Udah tua, juga. Susah banget dibangunin. Geran Saki pada putranya seraya melarengkah masuk ke dalam kamar Brian. Saki membuka semua gorden jendela kamar putranya. Kemudian menggoyangkan tubuh Brian dengan sangat kencang. Namun yang dibangunkan malah berpindah posisi membelakangi sang mama. Bri, ini hari pertama kamu menggantikan papa di perusahaan, kan? Ucap Saki seraya menepuk bahu Brian. Sebentar lagi, my sweetie, jawab Brian malas sembari menarik selimutnya lagi yang dibuka oleh mamanya tadi. 1. Gimana mau dapat istri, kalau kamunya aja masih kayak gini, sayang. Karena kesal dengan Brian yang tak kunjung membuka matanya, Saki menepuk keras bahu Brian. Membuat Brian mengaduh kesakitan. Lalu Brian memeluk sang mama ketika mamanya akan memukulnya dengan bantal. Sehingga Saki tidak bisa memukulnya lagi. Ma, aku ini putra mama apa bukan sih? Kok main kasar sama putranya yang tampan ini? Protes Brian. Membuat Saki semakin ingin memukul putranya. Kamu itu sudah dewasa, sayang. Kalau sikapmu seperti ini terus, bagaimana mama bisa punya menantu yang cantik? Lagi dan lagi Saki mengungkit tentang pernikahan. Membuat Brian melepas pelukannya seketika pada sang mama. Dan itu tidak luput dari perhatian Saki pada putranya. Saki mendengar dari orang kepercayaannya, kalau putranya ini tidak berhasil menemukan perempuan yang telah menarik hati Brian setelah pengkhianatan yang dilakukan oleh kekasihnya dulu. Brian meraih tangan mamanya, menatapnya penuh kasih sayang. Di usia mamanya yang sudah semakin tua,
dan dirinya juga yang terbilang sudah lebih dari matang untuk usia menikah. Brian memberi penjelasan pada mamanya. "Ma, menikah itu tidak segampang kita membeli rumah." Brian sudah berusaha mencari wanita yang pas buat Brian. Namun masih belum dapat aja. Jelas Brian membuat Saki mengusap lembut kepala putranya. Saki tahu betul, Brian masih belum siap untuk menjalin hubungan yang serius. Karena dia dulu pernah merencanakan pernikahan yang sempurna dengan kekasihnya, namun kandas di tengah jalan. Saat mereka kurang beberapa minggu lagi menikah. Dan penyebab kandasnya hubungan itu karena kekasihnya hamil dengan laki-laki lain. "Ya sudah, kalau begitu sekarang kamu bersiap untuk ke kantor. Sebelum papamu marah," ucap Saki kemudian. Dan Brian mengangguk lalu pergi ke kamar mandi. Sementara Saki menata kembali tempat tidur putranya. Di tempat lain, Manika berjalan begitu tergesa untuk sampai di tempat kerjanya. Dia tidak mau sampai kehilangan pekerjaan yang baru dia dapat 2 bulan yang lalu. Untung ada saudara sepupunya yang merekomendasikan dia pada 12 atasannya. Sehingga Manika bisa diterima di perusahaan ini dengan baik. Hidup di luar negeri begitu lama, membuat Manika harus beradaptasi dengan tempat barunya. Apalagi setelah kedua orang tuanya memutuskan untuk bercerai, dan papanya tidak memberikan warisan sedikit pun pada Manika. Membuat Manika memulainya dari bawah lagi. Apalagi sekarang dia memiliki seorang putri yang begitu menggemaskan. Dan tentu saja, putrinya itu juga membutuhkan biaya untuk masa depannya kelak. Dan Manika berjuang untuk itu. "Hufet. Untung nggak telat," ucap Manika sesaat setelah sampai di meja resepsionis. Manika terlihat sedang mengatur napasnya. "Lari lagi kamu, Nika?" tanya Gauri, teman seprofesinya. "Anak aku rewel banget tadi," jawab Manika. Kemudian Manika menggunakan kalung tanda pengenalnya. Manika tidak pernah menutupi statusnya di perusahaan ini. Karena atasan mereka sangat menghargai sebuah kejujuran. Ya, Manika bekerja sebagai resepsionis di salah satu perusahaan yang baru berdiri di kota ini. Dia memulai bekerja dari bawah tanpa mengeluh sedikit pun. Karena yang dia butuhkan adalah gaji di perusahaan itu lumayan besar. Bisa mencukupi kebutuhan dirinya dan juga sarang putri. 13. Tidak berapa lama dari kedatangan Manika, direktur utama dari perusahaan itu tiba. Semua karyawan menunduk hormat padanya. Begitu juga dengan Manika dan Gauri. Seorang pemuda yang masih muda, tampan, berperawakan tinggi, serta kesan wibawanya yang sangat kental. Membuat pemuda itu terlihat sangat disegani. Pemuda itu berjalan melewati meja resepsionis begitu saja, tanpa melihat ke arah 2 orang wanita cantik yang berdiri di sana. Dia melangkah dengan begitu tenang menuju ruangannya. Diikuti oleh Miko di belakangnya. Sesampainya di ruangan khusus direktur perusahaan, Brian mendudukkan tubuhnya di kursi kebesarannya. "Apa yang harus aku pelajari lebih dulu, Mick?" tanya Brian pada Miko, sang asisten pribadinya. Miko nampak membuka lembaran dokumen yang ada di tangannya. Kemudian membacakan agenda Brian hari ini. Dari mulai mempelajari sistem di perusahaan ini, sampai janji temu dengan salah satu klien penting yang ingin bertemu dengan Brian. Selaku direktur utama perusahaan Natakusuma Corporation yang baru.